Beredar video di media sosial momen saat tim nasional Israel lari kocar-kacir keluar dari bis dan bersembunyi di selokan. Momen itu pertama kali diunggah oleh akun resmi @israelva di akun X. Video tersebut diunggah oleh Federasi Sepak Bola Israel pada Minggu 10 November 2023. Dalam video yang beredar, mereka tampak turun dari bis, kemudian lari keluar dan bersembunyi di selokan. Menurut laporan media asing, mereka tampak sedang berada di tengah perjalanan untuk menuju ke bandara. Namun perjalanan itu terhenti sesaat setelah melihat rudal yang melintas di tengah perjalanan. Namun hingga saat ini belum diketahui dari mana asal rudal tersebut. Namun beruntung mereka bisa sampai ke bandara pada Sabtu 11 November lalu. Sebagaimana diketahui, tim nasional Israel dijadwalkan bertanding dengan Kosovo dalam laga kualifikasi Euro 2024. Pertandingan itu dijadwalkan pada Senin 13 November 2023. Ini adalah pertandingan pertama yang dimainkan Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Israel sendiri berada di urutan ketiga grup 1 kualifikasi Euro 2024 di belakang dari tim Rumania dan Swiss. Baru-baru ini seorang tentara Israel dengan bangga mengibarkan bendera pelangi di wilayah Gaza. Diketahui bendera pelangi ini merupakan simbol cinta pada sesama jenis yang jelas bertentangan dengan undang-undang anti-gay dan retorika yang diberlakukan di wilayah tersebut. Kabar ini lantas menuai kecaman dari pemerintah Hamas. Sebagaimana diketahui, gambar tentara IDF yang mengibarkan bendera LGBTQ itu beredar luas di akun X. Salah satu tentara yang memegang bendera pelangi adalah Yoav Atzmoni. Pria berusia 31 tahun itu mengaku bangga bisa mengibarkan bendera pelangi di tengah perang melawan Hamas. Bendera itu bahkan bertuliskan atas nama cinta yang dia pamerkan sebagai perwakilan dari kelompoknya. Atzmoni mengaku menuliskan pesan itu sebagai balasan ucapan pasukan Hamas yang menuliskan kalimat syukur di dinding rumah. Foto itu dilaporkan diambil sekitar 2 minggu lalu di wilayah Al-Atatra, Gaza Utara. Atzmoni berharap dengan mengibarkan bendera kebanggaannya di Gaza bisa membawa kemenangan. Pasalnya, kelompok LGBTQ di Palestina selama ini mengalami penganiayaan karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Maka dari itu, dia ingin berjuang untuk merampas Palestina agar tak kehilangan hak-haknya. Perlawanan Hizbullah semakin mengganas di Gaza menghadapi pasukan pertahanan Israel dalam beberapa hari terakhir. Terbukti jumlah korban tentara Israel yang tewas pun semakin bertambah. Lusinan kendaraan tank lapis baja yang handal pun seketika jadi rongsokan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF diperkirakan telah kehilangan 88 unit dari 383 tank dan kendaraan tempur hingga pengangkut personil lapis baja. Militer Israel mengklaim berhasil membuat kemajuan penting dengan membagi Gaza menjadi 2 bagian, yakni di utara dan selatan. Namun hal tersebut sejauh ini tak bisa dibuktikan. Pasalnya justru serangan Hizbullah yang semakin memanas membuat pasukan IDF jadi kewalahan. Setidaknya sebanyak 46 tentara Israel tewas dalam serangan melawan Hamas di Gaza. Selain itu, 80 kendaraan lapis baja dilaporkan hancur dalam sepekan terakhir. Jumlah ini mencakup sekitar 23% dari 383 kendaraan yang dapat dilihat di wilayah tersebut melalui citra satelit. Dampak kerugian Israel di jalur Gaza pun semakin meningkat setelah unit anti-tank Hizbullah secara khusus berfokus pada kendaraan tank Zionis. Mereka menggunakan senjata anti-tank yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan yang dimiliki milisi Palestina, sehingga jumlah kendaraan lapis baja Israel pun semakin sekarat. Pasukan Brigade Al-Qassam terus menggempur pasukan pertahanan Israel atau IDF selama 38 hari berturut-turut. Baru-baru ini Al-Qassam melaporkan berhasil menghadapi pasukan Zionis Israel dan menghancurkan setidaknya 12 kendaraan anti-tank milik musuh. Serangan ini dilakukan pada Senin 13 November 2023 yang menargetkan 12 kendaraan Zionis yang berada di jalur Gaza. Brigade Al-Qassam menggunakan peluru Al-Yasin 105 dan tandem yang menyebabkan kehancuran total atau sebagian dari kendaraan tersebut. Di sisi lain, pasukan Mujahidin Al-Qassam juga terus menggempur pos-pos Zionis dengan berbagai cara. Mereka menggunakan peluru mortir kaliber yang diklaim mampu meledakkan kendaraan musuh. Israel pun mengakui sebanyak 40
33 tentaranya tewas sementara 250 lainnya terluka. Sebagaimana diketahui, sejak dimulainya pertempuran banjir Al-Aqsa, Mujahidin Al-Qassam mampu menyerbu sejumlah pemukiman dan lokasi musuh. Mereka bahkan berhasil membunuh dan menangkap sejumlah tentara Israel. Jumlah korban pun meningkat menjadi 2.000 orang dan lebih dari 4.500 Zionis terluka, termasuk ratusan orang yang berada dalam kondisi berbahaya. Seorang tentara wanita Israel bernama Barkitsi Matania Artsi dikabarkan tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Barkitsi ini diduga merupakan keponakan dari istri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang terbunuh akibat serangan mengganas Brigade Al-Qassam. Kematian tentara IDF wanita ini semakin menambah jumlah korban pasukan Israel yang tewas di jalur Gaza, sekaligus menjadi orang kedua dari keluarga Perdana Menteri Benjamin yang tewas. Sebelumnya, seorang tentara Israel lainnya bernama Kapten Yair Edo Netanyahu yang dilaporkan tewas dalam pertempuran sengit melawan Hamas di Gaza. Kapten Yair disebut sebagai keponakan dari Benjamin. Dia tewas terbunuh karena ditembak sayap militer Hamas Brigade Izzedin Al-Qassam. Sementara Barkitsi Mataya adalah tentara wanita yang ikut berperang di jalur Gaza. Dia disebut sebagai keponakan dari istri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Sarah Artsi. Ia tewas dalam pertempuran melawan pasukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim telah menemukan terowongan Hamas yang berada di rumah sakit Rantisi di Gaza. Seorang tentara IDF kemudian menunjukkan keseluruhan isi di dalam terowongan tersebut. Salah satunya dia menemukan daftar nama sandera Hamas yang belakangan diketahui hanyalah sebuah kalender. Dalam video yang diunggah di akun X resmi @Israel menunjukkan bagaimana tentara IDF berhasil masuk ke terowongan yang berada di rumah sakit Rantisi di Gaza. Di dalam sana dia menemukan berbagai peralatan operasional Hamas termasuk rompi peledak, granat, senapan, dan RPG. Selain itu dia juga menunjukkan beberapa ruangan yang berada di bawah terowongan seperti toilet, dapur kecil, ruang pertemuan, dan lain sebagainya. Kemudian dia juga menunjukkan sebuah kertas yang diklaim berisi nama sandera Hamas yang ditulis dalam bahasa Arab di dinding. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh pemeriksa fakta Mohammed Zubair. Dia mengatakan bahwa kertas tersebut bukan bertuliskan daftar nama sandera, melainkan hanyalah kalender. Israel juga mengklaim pasukannya mengangkut inkubator dari rumah sakit di Gaza ke Al-Shifa, namun kemudian menghapus postingan tersebut di media sosial. Dalam postingan terbarunya, mereka mengaku sedang dalam proses mengkoordinasikan pemindahan inkubator dari sebuah rumah sakit di Israel ke Gaza. Rumah sakit telah menjadi titik fokus terbaru perjuangan Israel Hamas di Gaza. Lagi-lagi wilayah pertahanan Israel berhasil dijebol oleh pasukan Houthi Yaman. Baru saja dilaporkan serangan rudal Houthi Yaman menyasar kota pelabuhan Eilat di Israel Selatan. Hal ini diketahui dari unggahan video saluran berita Israel N12 di akun X. Dalam video yang beredar terlihat kepulan asap membumbung tinggi ke atas. Namun hingga saat ini belum ada informasi apakah ada korban yang terluka dalam serangan kali ini. Diduga serangan ini dilakukan oleh kelompok Houthi Yaman. Pasalnya dalam beberapa hari terakhir Houthi Yaman meningkatkan serangannya di wilayah Israel. Dalam serangan kali ini, sirene serangan udara diaktifkan di daerah tersebut. IDF mengatakan sedang menelusuri penyebab pastinya. Beberapa waktu lalu, Houthi Yaman juga diketahui berhasil meluncurkan drone tanpa awak yang menembus wilayah Eilat. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah di daerah sekolah. Keberuntungan akhirnya datang menghampiri warga Gaza. Setelah mengalami krisis air, bahan makanan, dan bahan bakar akibat blokade Israel, kini mereka menuai buah dari kesabaran. Pasalnya, Gaza seketika dilanda hujan dan warga pun bersorak gembira menyambut keberkahan ini. Dalam video yang beredar di akun X memperlihatkan bagaimana situasi di Gaza di tengah perang yang memanas, di mana anak-anak terlihat sangat bahagia menyambut datangnya hujan. Mereka berlari-lari sambil menikmati hujan. Mereka bahkan menampung air hujan itu dengan beberapa wadah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana diketahui sejak perang Israel dan Hamas pada 7 Oktober, warga Gaza mengalami krisis pasokan bahan makanan. Pasalnya Israel terus-menerus memblokade bantuan yang masuk ke Gaza.
Lebih dari sebulan setelah perang, lebih dari 11.000 warga Gaza tewas akibat pemboman Israel. Kini mereka benar-benar menikmati buah dari kesabaran, yaitu datangnya air hujan. Namun banyak tenda yang tidak mampu menahan dingin dan hujan karena konstruksi yang buruk. Ribuan warga Gaza pun mencari perlindungan di rumah sakit, sekolah, dan kamp darurat yang penuh sesak. Mereka terpaksa harus berbagi tempat yang sempit ketika cuaca dingin mulai datang. Pasukan IOF terus-menerus menggempur warga sipil Palestina di jalur Gaza. Per hari ini, Selasa 14 November, mereka menyerang rumah sakit pemerintah Tabet Tabet di Tulkarem, di mana banyak pasien dan staf medis yang menjadi korban akibat gas air mata. Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina juga mengatakan mereka terus-menerus mengalami serangan oleh pasukan Israel di tepi barat yang diduduki Israel. Bahkan banyak ambulans yang ada di sekitar juga dikepung, diperiksa, dan orang yang terluka di dalamnya ditahan. Infrastruktur di sekitar kamp juga tampak dihancurkan, dan parahnya banyak pasien dan staf medis yang kondisinya lemas akibat gas air mata yang memadati wilayah tersebut. Terlihat di dalam video yang beredar di akun X, kepulan asap membumbung tinggi ke atas. Rumah sakit itu seketika diserang gas air mata oleh tentara IOF. Sebagaimana diketahui, konfrontasi IOF terjadi antara pemuda Palestina dan tentara pendudukan. Pasukan IOF menyerang dengan menembakkan peluru berat dan bom gas beracun. Sebelumnya, kota Tulkarem dan kampnya pada hari ini dan juga Selasa malam kemarin telah diserang habis-habisan. Pasukan Israel telah membunuh 7 warga Palestina selama menjajahi kota Tulkarem dan kamp pengungsian. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis rekaman baru saat mereka diserang oleh pasukan Hamas saat sedang bersantai. Hamas diam-diam melempar granat ke tempat perlindungan bom umum di dekat Festival Nova dekat Reim. Video tersebut terekam dalam kamera dashboard mobil yang berada di sekitar lokasi kejadian dan beredar di X. Dalam video tersebut terlihat beberapa pasukan Hamas secara diam-diam berada di depan tempat perlindungan bom umum di dekat Reim. Mereka kemudian melemparkan granat ke dalam ruangan tersebut. Setelah itu terlihat ada satu orang yang keluar dan berlari kocar-kacir. Dikutip dari The Times of Israel, orang-orang yang ada di dalamnya juga terdapat tentara Israel yang tak bersenjata. Diketahui Sarsan Staf Aner Eliakim Sapiro yang berada di dalamnya melemparkan kembali 7 granat. Setidaknya 7 orang yang mengungsi di dalam shelter dikabarkan selamat. Sebagaimana diketahui sebelumnya, sebanyak 1.400 orang di Israel dikabarkan tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun jumlah itu direvisi menjadi 1.200 orang. Beberapa lebih dari 240 orang dikabarkan menjadi tawanan Hamas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.